Episode 64. Lira galau. Keheningan menyelimuti mereka selama perjalanan dan akhirnya mereka sampai di butik yang mereka tuju. Keduanya langsung masuk dan disambut oleh pegawai. Dara melihat berbagai macam gaun pengantin yang begitu indah di depannya saat ini. Matanya berbinar dan mulutnya menganga lebar. Sungguh kampungan, akan tetapi Dara tidak malu untuk tidak mengagumi koleksi gaun pengantin mewah di butik ini setelah hidup hampir 27 tahun lebih. Baru kali ini Dara ingin sekali menikah dan memakai salah satu dari gaun-gaun mewah nan cantik di hadapannya saat ini. Wah, Bapak Davi, akhirnya Anda datang ke butik saya, sapa seorang wanita cantik pemilik butik tersebut. Dara dan Davi menoleh ke belakang ketika mendengar suara wanita yang memanggil. Dara sempat terpesona. Wanita di hadapannya sangat cantik, seperti model. Hai Bella, tentu. Pasti aku kesini kalau akan menikah. Bukankah itu janjiku? Dulu. Jawab Davi kemudian menoleh ke samping. Oh ya, kenalin ini Dara, calon istriku. Ujar Davi mengenalkan Dara pada Bella. Bella tersenyum lebar saat melihat Dara dan menyodorkan tangannya. Hai, aku Bella. Kamu cantik sekali. Bapak Davi memang pintar nyari kekasih. Ya, ujar Bella. Dara hampir saja melongo mendengar pujian dari Bella. Padahal tadi Dara juga mengagumi kecantikan Bella. Lalu, apakah Bella memang benar-benar tulus mengatakannya ataukah hanya basa-basi? Dara lebih percaya pada opsi kedua, yaitu basa-basi. Karena jelas-jelas Dara itu tidak cantik-cantik amat. Itu menurut versi Dara sendiri. Saya Dara. Bu, Anda juga sangat cantik. Jawab Dara sambil menjabat tangan Bella. Kalau begitu jangan panggil Bu. Panggil saja Bella. Seperti Pak Davi manggil aku. Beliau ini sahabat suamiku. Ujar Bella tersenyum. Davi hanya garuk-garuk hidung karena ditinggal ngobrol sendiri oleh Bella dan Dara. Hai, bro. Wah, ada kabar baik ini. Tiba-tiba seorang pria tampan, setampan Davi, tetapi berwajah sedikit bule masuk ke dalam butik dan langsung menyalami Davi. Kabar baik. Gue akan nikah sebulan lagi. Jawab Davi, tersenyum. Jeti, lo udah nemuin belahan jiwa nih. Ceritanya, Davi hanya terkekeh mendengar godaan dari sahabatnya itu. Siapa juga yang tidak tahu kisah asmara Davi yang selama ini tidak pernah terlihat memiliki hubungan dengan wanita manapun? Kenalin, ini Dara, calon istri gue. Ujar Davi merangkul bahu Dara. Dara, ini Revan suaminya Bella sekaligus temen gue dari masa SMA. Ujar Davi. Revan dan Dara pun berjabat tangan dan saling mengenalkan diri. Kalau gitu, Dara ikut aku yuk. Di ruangan sana ada koleksi gaun pengantinku khusus limited edition loh. Bella menarik tangan Dara lembut untuk memperlihatkan koleksinya yang memang dipersiapkan khusus untuk teman-teman dekatnya itu. Bella membawa Dara masuk ke sebuah ruangan di mana hanya ada 3 gaun pengantin indah yang dipajang di manekin. Mata Dara tidak lepas dari salah satu gaun yang menurutnya simpel tetapi elegan. Bella menepuk bahu Dara dan tersenyum. Ini sepertinya pas dan cocok di tubuh kamu. Dara, gaun ini aku sendiri yang menjahit. Kalau menurutku pasti Davi juga suka. Didesain dengan lengan panjang transparan. Pasti Davi gak bolehin kamu pakai gaun yang terbuka kan? Goda Bella. Dara tersentak dan tersipu. Memang kentara sekali ya kalau dia suka dengan gaun itu. Tapi aku takut kalau nanti gak pas di tubuhku. Aku gak tinggi dan badanku kurang isi. Ujar Dara. Siapa bilang? Badanmu proporsional kok. Coba sekarang kamu ganti pakai gaun ini, biar dibantu sama asistenku. Emi, tolong kamu bantu Dara pakai gaun yang ini ya. Wanita yang bernama Emi langsung mengangguk. Siap, ayo Mbak. Kit ke ruang ganti. Ujar Emi. Akhirnya Dara menurut dan mengikuti langkah Emi menuju ke ruang ganti untuk mencoba gaun pengantin tersebut. Sementara di sisi lain, Lira tidak melihat keberadaan Arsya di rumah sejak ia bangun tidur. Bahkan dia hanya melihat Naura bermain bersama pengasuhnya di ruang keluarga. Tadi Lira memang bangun kesiangan hingga melewati sarapan bersama. Sebenarnya karena sekarang Lira memang malas ngapa-ngapain,
Jetty memutuskan untuk bangun terlambat. Tidak apa-apa kan mumpung weekend? Menurutnya, Mbak, Pak Arsya kemana ya? Tanya Lira pada babysitter Naura. Tadi Pak Arsya pergi pagi-pagi sekali, Bu. Jawabnya. Tidak biasanya Arsya pergi sepagi ini. Bukan, kalau memang ada perlu biasanya suaminya itu pasti akan berpamitan kepadanya. Apalagi libur Arsya masih beberapa hari lagi. Dia juga tidak mungkin tiba-tiba ada penerbangan mendadak. Arsya pasti sudah mengatakan padanya juga. Hati Lira sedikit merasa aneh. Merasa ada sesuatu dengan suaminya. Tetapi secepatnya perasaan itu ditepis. Pasti memang sedang ada urusan mendadak. Lebih baik aku mandi agar otakku waras. Batin Lira bersambung.